malam hari ini yang saya beri judul Tetap Melayani Tuhan di Tengah Masa Pandemi. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dimanapun berada, saya mengajak kita ambil dulu Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dari mulai ayat yang ke-6 kita akan belajar sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan belajar malam hari ini bagaimana kita boleh menjadi saksi Bapak Ibu Saudara di tengah masa pandemi ini, ya. Sebab itu kerinduan Tuhan, sebab itu adalah kehendak Tuhan untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan sekalipun kita berada dalam masa-masa yang sulit. Baik, saya ajak kita membuka Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di sini judul perikopnya itu Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar ya satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ini, yaitu tentang bahwa hidup kita harus menjadi saksi di tengah masa yang sulit ini, di tengah masa pandemi ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, arti kata pandemi itu adalah satu wabah di mana wabah ini atau penyakit ini melanda satu daerah ya secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya bahwa pada konteks ini kita tidak melihat atau menemukan ada sakit penyakit. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan konteks ini adalah kisah tentang para murid yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di mana mereka pada saat itu merasa kehilangan secara keseluruhan ya, para murid yang ke-11 itu. Atau lebih daripada itu ya, ada murid-murid yang lain juga yang ikut Tuhan Yesus. Mereka merasakan pandemi, mereka merasakan hati yang sedih, hati yang khawatir, hati yang gundah gulana karena mereka baru kehilangan guru yang mereka kasih, yaitu Yesus Tuhan. Nah maka itu saya beri judul malam hari ini, kita harus menjadi saksi di tengah masa pandemi, ya. Nah ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 ayat ke-8, di sini ayat yang sudah tidak asing lagi, yang sering mungkin Bapak Ibu dengar atau baca. Di sini dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, saya menyelidiki arti kata saksi di sini. Ya, kata saksi di sini berbicara tentang orang yang menghubungkan ya antara Tuhan dengan manusia. Jadi berbicara tentang saksi Bapak Ibu Saudara, artinya adalah orang yang menghubungkan antara Tuhan dengan manusia. Nah kalau Bapak Ibu menjadi saksi, Bapak Ibu harus menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Ya, saya ibaratkan seperti orang yang mengantarkan surat ya, atau kurir yang mengantarkan pesanan seseorang yang lain ya, menghubungkan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kira-kira kata saksi seperti itulah yang mau dijelaskan oleh penulis Kisah Para Rasul ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saksi ini artinya adalah berbicara tentang menghubungkan antara Tuhan dengan orang yang kita layani. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu agar kita ya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, orang-orang yang menerima kasih karunia, tetap menjadi saksi di tengah masa yang sulit ini. Maka itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara tentang saksi Tuhan. Di perjanjian lama juga ada banyak saksi-saksi Tuhan. Bahkan perjanjian baru kita melihat banyak saksinya Tuhan. Ini artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau kita tidak menjadi saksi, tapi melainkan kita menjadi saksi di tengah masa yang sulit ini. Nah pertanyaannya bagi kita malam hari ini, bagaimana agar kita bisa menjadi saksi? Ya, nah saya akan memberikan 3 poin dari bacaan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjadi saksi di tengah masa pandemi ini,
di tengah masa yang sulit ini. Yang pertama itu kita lihat dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan sekali lagi bagi kita. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 7 dan 8 ini, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ini adalah sebuah jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus, ya. Apa yang Petrus tanyakan kepada Tuhan? Petrus bertanya, kapan Tuhan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel, ya. Sehingga Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu. Dengan tegas Tuhan Yesus jawab, masa dan waktu itu, tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Yesus menjawab bahwa Petrus, kamu jangan pikirkan perkara-perkara yang di bumi, ya. Itu kamu nggak perlu tahu, tapi kamu harus pikirkan perkara-perkara yang di atas, ya, perkara-perkara surgawi. Maka hal yang pertama, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi saksi, yang pertama kita harus memikirkan perkara surgawi, bukan duniawi. Amin. Tangkap poinnya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama untuk kita menjadi saksi di tengah pandemi ini, di tengah masa sulit ini, yang pertama kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu sebabnya Kolose berkata apa? Paulus bilang dalam kitab Kolose, kita harus pikirkan perkara-perkara surgawi, perkara yang di atas, di mana Kristus ada, bukan yang di bumi ini. Nah, itu poin yang pertama. Apa itu pikirkan perkara yang di atas? Pikirkan perkara surgawi. Itu berbicara tentang kita memikirkan keselamatan jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Kita berpikiran agar setiap jiwa yang hari-hari ini mengalami ketakutan boleh memiliki pengharapan yang baru dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk memikirkan perkara-perkara surgawi. Bagaimana orang di sekeliling kita boleh memiliki pengharapan yang baru, sekalipun mungkin mereka terjangkit virus atau mungkin mereka kurang pengharapan Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk pikirkan orang-orang terdekat kita, di mana kita diletakkan, di mana kita ditaruh hari-hari ini. Kita pikirkan agar jiwa mereka diselamatkan. Kita pikirkan agar mereka mengalami kelepasan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi untuk kita menjadi saksinya Tuhan, poin yang pertama kita harus pikirkan perkara yang di atas terlebih dahulu. Perkara tentang keselamatan, tentang kesembuhan dan pemulihan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-8 ini, ya. Yang kedua, untuk kita menjadi saksi Tuhan, ya, di tengah pandemi ini, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Itu poin yang kedua. Maka dikatakan di sini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini berbicara tentang kita harus bergantung kepada Roh Kudus, Bapak Ibu, ya, untuk jadi saksinya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat di tengah pandemi ini. Kita harus bergantung sama Roh Kudus. Karena sesungguhnya yang memampukan kita bukan diri kita sendiri dalam pelayanan, tapi Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kuasa, sehingga setiap pelayanan yang kita lakukan bisa berhasil. Jiwa-jiwa yang tadinya bisa dibawa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang tidak punya pengharapan waktu kita menyampaikan kebenaran, waktu kita menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan, mereka punya pengharapan dan mereka boleh dimenangkan bagi Tuhan. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bergantung sama Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya. Setiap Bapak Ibu Saudara ketika sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita bagaimana untuk kita mengandalkan Dia dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan di sini dalam ayat 6, ya. Saya akan bacakan sekali lagi dalam ayat 6 yang terakhir, poin terakhir. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di sini ada kata mereka Bapak Ibu Saudara. Kata mereka ini berbicara tentang bukan satu orang tapi lebih daripada satu orang. Berarti berbicara tentang orang banyak. Maka yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi saksi, ya, di tengah pandemi kita harus bersama. Tidak bisa sendiri. Kita harus kerjasama, tidak bisa sendiri. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersama-sama menjadi saksi, ya. Harus saling melengkapi menjadi saksinya Tuhan. Maka itu di sini dipakai kata mereka. Saya teringat akan orang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus, ya. Ada 4 orang yang menggotong. Kemudian ketika mereka sampai di satu tempat itu, ketika mereka hendak masuk, ya, membawa orang lumpuh ini berjumpa sama Yesus, mereka tidak bisa. Karena ada orang ramai yang menghalangi mereka tidak bisa masuk.
sehingga mereka harus menyebul atap. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kompaknya 4 orang ini. Mereka bisa naik ke atas, ya, menurunkan orang yang lumpuh ini dengan tilamnya ke tengah-tengah kerumunan orang banyak di dalam satu rumah. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak ada kesehatian, maka orang yang lumpuh tadi tidak bisa sampai. Ya, kalau 2 orang saja yang angkat, kemudian 2 orang lagi pulang, tidak bisa kesembuhan terjadi pada saat itu. Tetapi disitulah saya mau katakan kepada kita semua bahwa kekuatan ketika kita bersama-sama itu dahsyat luar biasa. Di dalam pelayanan juga demikian, ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, satu tim, kita bersatu melayani Tuhan, maka kuasa yang besar akan bisa dinyatakan oleh Tuhan melalui pelayanan kita. Jadi yang ketiga, yang terakhir ini dikatakan, kita harus bersama-sama untuk melayani Tuhan. Maka di masa yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, yakinlah kita bisa bahu-membahu melayani Tuhan